saya untuk menyampaikan materi terkait pedoman pembentukan, tugas, dan tata kerja tim penilai dan sekretariat tim penilai bagi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Nah, pada materi ini Bapak Ibu ada 5 topik yang akan disampaikan. Yang pertama terkait pedoman pembentukan tim penilai, kemudian tugas tim penilai, lalu persyaratan dan ketentuan anggota tim penilai, lalu tim teknis, kemudian pedoman pembentukan sekretariat tim penilai. Yang pertama adalah pedoman pembentukan tim penilai. Nah, di sini pejabat yang dalam tim penilai ini, Bapak Ibu, dalam penilaian angka kredit ada yang namanya pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Nah, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ini ada 2. Yang pertama adalah pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi pengembangan dan pembinaan SDM PBJ pada instansi pembina. Nah, untuk pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ini tugasnya adalah untuk menetapkan angka kredit bagi PPBJ ahli media di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian yang kedua adalah pejabat pimpinan tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pemerintah. Ini tugasnya adalah untuk menetapkan angka kredit bagi PPBJ ahli pertama dan ahli muda di lingkungan instansi pemerintah. Nah, itu untuk pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Kemudian selanjutnya ada tim penilai. Nah, tim penilai ini adalah pihak atau tim gitu ya yang melakukan penilaian angka kredit bagi JFPPBJ. Nah, untuk tim penilai ini dibagi menjadi 2, tim penilai pusat, kemudian tim penilai unit kerja. Nah, untuk tim penilai pusat ini untuk melakukan penilaian angka kredit bagi PPBJ Madya di instansi pemerintah. Kemudian untuk tim penilai unit kerja ini tugasnya adalah melakukan penilaian angka kredit bagi PPBJ pertama dan muda di lingkungan instansi pemerintah. Nah, jika kita lihat ruang lingkupnya tergambar dalam tabel ini Bapak Ibu, yaitu untuk PPBJ Madya ini golongannya dari 4C, 4B, 4A. Untuk yang melakukan penilaian angka kredit ini adalah tim penilai pusat, yang mana tim penilai pusat ini kedudukannya di LKPP. Adapun pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah pejabat pimpinan tinggi media di LKPP yang membidangi pengembangan dan pembinaan SDM PBJ. Selanjutnya untuk jenjang muda dari golongan 3D, 3C, kemudian untuk PPBJ ahli pertama golongan 3B dan 3A, ini penilaian angka kreditnya dilakukan oleh tim penilai unit kerja, yang mana kedudukannya ada di masing-masing KL Pemda yang mengimplementasikan JFPPBJ. Adapun pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah pejabat pimpinan tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di KL Pemda. Nah, ini adalah ruang lingkupnya Bapak Ibu. Selanjutnya titik 3. Izin saya lanjutkan. Untuk ketentuan pembentukan tim penilai. Tim penilai ini yang tadi ada tim penilai pusat dan tim penilai unit kerja. Untuk tim penilai pusat dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi pengembangan dan pembinaan SDM PBJ. Yang mana ini adalah Deputi Bidang PPSDM LKPP. Kemudian untuk tim penilai unit kerja ini dibentuk dan ditetapkan oleh JPT Madya atau Pratama yang membidangi kesekretariatan di instansi pemerintah. Jadi tadi di masing-masing KL Pemda begitu Bapak Ibu. Nah, untuk membentuk tim penilai ini paling sedikit 5 orang PPBJ di suatu instansi dengan memperhatikan jenjang jabatan dan kepangkatan. Lalu untuk masa jabatan anggotanya ini paling lama 3 tahun, dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Nah, untuk anggota yang sudah menjabat 2 kali masa jabatan secara berturut-turut, itu harus
melampaui masa tenggang 1 kali masa jabatan untuk dapat diangkat kembali menjadi anggota TPAK. Jadi kalau sudah 2 periode, maka yang ketiga yang bersangkutan tidak bisa diangkat kembali, harus ada masa tenggang 1 masa jabatan, kemudian setelah itu selesai baru bisa diangkat kembali ke dalam baru bisa ditetapkan kembali sebagai anggota TPAK. Lalu apabila ada anggota tim penilai yang pensiun atau berhalangan selama 6 bulan atau lebih ya dalam melakukan penilaian angka kredit, ini ketua tim penilai dapat mengajukan usul pengganti anggota tim penilai tersebut sesuai dengan masa kerja yang tersisa. Kemudian apabila ada anggota tim penilai yang ikut dinilai, nah ini ketua juga dapat mengajukan usul pengganti anggota. Jadi intinya apabila JFPBBJ menjadi anggota tim penilai, maka yang bersangkutan tidak bisa menilai kinerja dirinya sendiri begitu. Selanjutnya untuk susunan keanggotaan tim penilai. Ini terdiri dari 4 unsur ya Bapak Ibu. Yang pertama ini dari unsur teknis UKPBJ, kemudian dari unit kerja yang membidangi kepegawaian atau SDM, lalu pengelola PBJ, ini adalah CFPBJ, dan atau unit kerja lainnya jika diperlukan. Nah, untuk susunan keanggotaannya, ini terdiri dari ketua. Ketua ini merangkap anggota, harus dari unsur teknis yang membidangi PBJ. Nah, untuk jabatan ketua dalam tim penilai angka kredit ini dapat dijabat paling rendah adalah JPT Pratama atau pengelola PPJ ahli madya. Jadi PPBJ bisa menjadi ketua, tapi yang harus madya gitu minimal. Atau bisa diganti yang lainnya ya, tadi yang JPT Pratama itu paling rendah. Kemudian susunan keanggotaan yang kedua setelah ketua yaitu sekretaris. Sekretaris ini juga merangkap sebagai anggota, yang mana sekretaris dari unsur kepegawaian atau SDM. Selanjutnya untuk keanggotaan dalam TPAK jumlahnya harus ganjil dengan anggota minimal ini jumlahnya 3 orang. Nah, dari 3 orang tersebut minimal ada 2 orang JFPBJ begitu ya yang menjadi anggota TPAK. Nah, apabila minimal 2 orang PPBJ ini tidak dapat terpenuhi, maka bisa diangkat dari PNS lain yang dianggap memenuhi syarat untuk menjadi anggota tim penilai. Nah, untuk jumlah anggota tim penilai ini dapat ditambahkan atau disesuaikan berdasarkan jumlah pengelola PBJ yang akan dinilai di instansi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan di instansi masing-masing begitu Bapak Ibu. Selanjutnya ketentuan dalam melakukan penilaian. Nah, dalam melakukan penilaian angka kredit bagi JFPBJ ini dilakukan oleh 2 orang anggota, 2 orang anggota tim penilai begitu ya. Yang pertama adalah penilai 1 dan penilai 2. Jadi dalam satu usulan dinilai oleh 2 orang, penilai 1 dan penilai 2. Kemudian dari penilai 1 dan penilai 2 ini ditentukan oleh ketua tim penilai. Selanjutnya untuk pangkat jabatan dari penilai 1 dan penilai 2 ini minimal paling rendah itu sama dengan pangkat jabatan pengelola PBJ yang dinilai. Jadi sang penilai yang menilai tidak boleh jabatannya atau pangkatnya lebih rendah dari pejabat yang dinilai, minimal sama atau lebih tinggi penilainya begitu. Nah, ini minimal salah satu dari penilai 1 dan penilai 2 ini sudah mengikuti BIMTEK TPAK yang diselenggarakan instansi pembina. Selanjutnya, dalam rangka pembinaan tim penilai dan peningkatan kapasitas tim penilai, ini minimal 60% dari total jumlah anggota tim penilai sudah mengikuti bimbingan teknis tim penilai JFPBJ yang diselenggarakan oleh instansi pembina. Nah, ini ketentuan ini dalam hal pembinaan ya Bapak Ibu dan peningkatan kapasitas tim penilai, bukan sebagai syarat untuk dapat dibentuk TPAK dalam suatu instansi begitu. Selanjutnya adalah tugas tim penilai.
Jadi tim penilai ini tugasnya yaitu melakukan evaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai, lalu memberikan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan, kemudian juga melakukan pemantauan atas hasil penilaian capaian tugas jabatan, lalu memberikan pertimbangan penilaian SKP, dan berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan pengelola PBJ dalam pendidikan dan pelatihan. Nah, itu tadi tugas tim penilai. Nah, untuk uraian tugas tim penilai berdasarkan kedudukan dalam tim, jadi tim penilai itu tadi kan ada beberapa posisi ya Bapak Ibu, ada ketua, sekretaris, dan anggota. Nah, masing-masing kedudukan tersebut dalam tim penilai itu mempunyai tugas sendiri. Nah, untuk ketua ini bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam penilaian angka kredit PPBJ. Lalu memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi tim penilai, kemudian menugaskan penilai 1, penilai 2, dan verifikator sekretariat tim penilai untuk setiap usulan penilaian yang diterima. Kemudian ketua ini juga melakukan review hasil penilaian angka kredit oleh penilai 1 dan penilai 2 ya, apabila terjadi perbedaan hasil penilaian. Nah, ketua juga menandatangani setiap usulan penilaian untuk dokumen, yaitu penilaian capaian angka kredit berdasarkan capaian SKP dan berita acara penilaian angka kredit. Lalu memantau proses penilaian angka kredit dan menyampaikan laporan periodik pelaksanaan kegiatan penilaian angka kredit JFBBJ kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Selanjutnya, kedudukan yang kedua dalam tim penilai yaitu sekretaris. Nah, untuk tugasnya yaitu melakukan koordinasi dengan ketua tim penilai dan ketua sekretariat tim penilai dalam hal penilaian angka kredit, kemudian menyusun rencana kerja dan pengendalian tugas tim penilai, lalu mengusulkan penugasan penilai 1, penilai 2, dan verifikator sekretariat tim penilai untuk setiap usulan penilaian yang diterima, kemudian menyiapkan laporan periodik pelaksanaan pelaksanaan kegiatan penilaian angka kredit ya Bapak Ibu, mohon maaf, untuk pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Nah, kedudukan yang ketiga dalam tim yaitu anggota. Anggota ini bertugas mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai, kemudian melakukan penilaian angka kredit dan menandatangani berita acara penilaian angka kredit atas penilaian yang dilakukan begitu. Jadi BA ini dibuat, yang bertanda tangan adalah tim penilai yang melakukan penilaian atas JFP-BBJ tersebut. Jadi tidak semua anggota tanda tangan di BA tersebut begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya persyaratan dan ketentuan anggota tim penilai. Untuk syarat umum keanggotaan tim penilai ini harus memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas penilaian selama menjadi anggota tim penilai. Kemudian memiliki sertifikat dasar atau sertifikat kompetensi level 1 atau pengetahuan tentang PBJ gitu ya Bapak Ibu. Kemudian memiliki kemampuan dalam melakukan penilaian angka kredit pengelola PBJ dan menjaga integritas serta objektivitas sebagai anggota tim penilai. Selain syarat umum keanggotaan tersebut, ada syarat pangkat dan golongan untuk menjadi anggota tim penilai angka kredit JFBBJ begitu ya. Nah, apabila tim penilai ini dari unsur pengelola PBJ atau dari JFBBJ, maka pangkat atau jabatannya ini minimal jenjang pertama dan pangkatnya ini adalah 3B begitu. Nah, untuk PNS yang selain JFPPBJ, nah ini pangkat dan golongannya minimal 3B begitu Bapak Ibu. Ini adalah syarat umum dan syarat pangkat serta golongan untuk menjadi tim penilai. Selanjutnya tim teknis.
Nah, tim teknis ini dibentuk hanya jika dibutuhkan, jadi tidak wajib ada. Nah, kemudian tugasnya adalah membantu tim penilai dalam melakukan penilaian angka kredit. Nah, ini bentuknya adalah memberikan saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu. Nah, tim teknis ini sifatnya hanya sementara, kemudian untuk anggotanya ini, bisa dari, yang berstatus PNS atau yang bukan PNS, asalkan tadi mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan dalam hal, tadi ya, apa, ada beberapa kegiatan yang perlu keahlian tertentu. Kemudian tim teknis ini dibentuk oleh tim, usulan pembentukannya ini diusulkan oleh tim penilai. Kemudian penetapannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Selanjutnya, pedoman pembentukan sekretariat tim penilai. Nah, sekretariat tim penilai ini dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Usulannya diusulkan oleh ketua tim penilai. Untuk sekretariat tim penilai ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama sekretariat tim penilai pusat, yang kedua sekretariat tim penilai unit kerja. Nah, untuk sekretariat tim penilai pusat, kedudukannya ada di unit kerja yang melakukan pembinaan JFPPBJ pada instansi pembina. Nah, ini dalam hal ini ada di Kedeputian Bidang PPSDM LKPP. Kemudian yang kedua, ini ada sekretariat tim penilai unit kerja. Nah, ini kedudukannya ada di unit kerja yang membidangi kepegawaian atau SDM di masing-masing instansi pemerintah yang tadi ya mempunyai JFPPBJ. Adapun tugas sekretariat tim penilai ini dalam proses penilaian angka kredit yaitu mengadministrasikan setiap usulan penilaian angka kredit JFPPBJ yang diterima, kemudian melakukan verifikasi dokumen usulan penilaian angka kredit beserta bukti dukung yang disampaikan oleh JFPPBJ, lalu membantu tim penilai dalam menghitung angka kredit, kemudian membuat draft berita acara penilaian angka kredit, membuat draft penetapan angka kredit ya berdasarkan hasil penilaian tim penilai, lalu menyusun jadwal sidang pleno tim penilai jika ada perbedaan ini ya apa hasil penilaian antara penilai 1, penilai 2 begitu. Kemudian melakukan pengelolaan dokumen penilaian angka kredit dan melaksanakan tugas lain dari ketua tim penilai dalam hal penilaian angka kredit. Nah, demikian Bapak Ibu materi terkait pembentukan dan tata cara ini apa penilaian tim penilai angka kredit JFPPBJ.